Shalom, saya kasih. Khotbah saya hari ini, saya beri judul Perjalanan Seorang Musafir. Mungkin ada sebagian saudara yang tidak terlalu familiar dengan perkataan musafir. Musafir itu adalah penggembara. Seseorang yang meninggalkan tempat kediamannya untuk pergi ke suatu tempat selama beberapa waktu atau untuk waktu yang lama. Nah, ada seorang musafir pergi meninggalkan tempat kediamannya dengan tujuan untuk mengejar, mencari kebahagiaan. Tapi dia tidak tahu di mana dia bisa menemukan kebahagiaan itu. Karena itu dia mengikuti arus orang banyak yang berjalan di sekitarnya. Dia tahu orang-orang banyak di sekitar dia juga sedang berjalan mencari kebahagiaan hidup. Dia lihat orang berbondong-bondong masuk ke jalan yang lebar. Mereka berjalan sambil melakukan hal-hal yang sekehendak hati mereka. Ada yang jungkir balik, ada yang lari ke sana ke sini sesuka hati mereka. Mencari berfoya-foya, mencari kesenangan. Dan ternyata itu membuat dia merasa gembira. Dia berpikir, nah sekarang aku sudah menemukan kebahagiaan hidup yang kucari. Tetapi saudara, semakin jauh dia berjalan di jalan yang lebar itu, dia menemukan banyak kesulitan, banyak persoalan, banyak penderitaan. Saudara yang kekasih, akhirnya dia berpikir, mungkin aku sudah salah berjalan di jalan yang ini. Mungkin aku sudah keliru. Saudara, musafir itu adalah engkau dan aku. Kita semua sedang berjalan mencari kebahagiaan hidup. Demikian juga orang-orang lain di sekitar kita mencari kebahagiaan hidup. Tapi masalahnya di manakah kita bisa menemukan jalan menuju kebahagiaan hidup itu? Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 13-14 berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luas jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus berfirman, ada jalan yang lebar, pintunya lebar, jalannya luas. Sehingga banyak sekali orang yang berjalan di jalan itu. Tapi ujungnya adalah kebinasaan. Sebaliknya ada pintu yang sesak, jalan yang sempit. Sehingga sedikit orang yang masuk melaluinya. Tetapi ujungnya adalah kebahagiaan hidup yang kekal. Saudara, ada lagunya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jalan yang pertama, mula-mula kelihatannya lebar dan menyenangkan. Tetapi semakin jauh dijalani jalan yang lebar itu, jalan itu justru menjadi makin sempit, makin menakutkan, makin penuh dengan mara bahaya. Dan ujungnya adalah kebinasaan yang kekal. Sebaliknya jalan yang kedua, mula-mula kelihatannya sempit dan tidak enak. Saya bayangkan seperti kita berjalan di pepantang sawah yang sempit, yang licin. Kita harus berjalan dengan sangat hati-hati.
Salah sedikit terpelosok ke sawah. Salah sedikit terperosok ke sawah. Kita tidak bisa berjalan dengan seenaknya. Harus dengan hati-hati. Agar tidak terperosok ke sana kemari. Tetapi kian lama dijalani, jalan itu menjadi penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kenapa gitu? Karena di jalan sempit kita berjalan bersama dengan Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan ujungnya adalah kebahagiaan yang kekal di dalam kerajaan surga. Roma 8 ayat 31 menuliskan, saya bacakan ayat yang paling bawah saja yang di-highlight. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya apa? Tidak ada. Di jalan yang sempit, saudara dan saya berjalan bersama Allah, pencipta langit dan bumi, dan tidak ada yang bisa menyelakakan kita. Kita pasti berhasil. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, jalan yang sempit itu seperti apa sih? Apa kriteria jalan yang sempit? Pagi ini saya berikan 2 kriteria jalan yang sempit. Pertama, jalan yang sempit itu adalah kesukaran, kesulitan, penderitaan, masalah, persoalan yang, perhatikan, Tuhan izinkan. Tuhan apa? Izinkan terjadi dalam hidup kita. Dengan maksud untuk mengikis, menghancurkan, meremukkan tabiat-tabiat dosa, tabiat daging yang masih ada dalam hidup kita. Saudara dan saya yang sudah lahir baru, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sudah menjadi anak Allah. Apakah masih ada tabiat dosa dalam diri saudara dan saya? Masih. Berbeda-beda. Dan itu harus diremungkan, dihancurkan. Saudara, contoh saya dulu seorang yang sangat sombong. Karena waktu sekolah, waktu kuliah, saya mencapai prestasi tertentu. Dan kemudian ketika bekerja, saya juga mencapai prestasi yang bagus. Kesombongan berkobar dalam diri saya. Dan orang yang sombong Tuhan tidak bisa pakai, saudara. Apalagi menjadi pendeta. Mau gak mau harus dihajar oleh Tuhan sampai kapok. Saudara, baru saja saya diangkat jadi kepala seluruh lapangan di Delta Sungai Mahakam Handil, saudara. Tambang minyak. Itu kepala lapangan itu adalah saya orang Indonesia pertama yang jadi kepala lapangan. Sebelumnya orang Perancis, saudara. Wah, merasa diri hebat. Baru saja jadi kepala lapangan. Baru berapa minggu ada petugas pajak datang dari Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur. Tanya surat-surat keren. Saya pikir perusahaan saya ini perusahaan gede, saudara, di Kalimantan Timur waktu itu. Pasti ada surat-suratnya. Saya bilang, ada Pak, Bapak pergi aja ke Balikpapan ke kantor kami. Lengkap Pak. Petugas pajak kembali ke Samarinda, langsung nulis surat denda 350 juta rupiah. Itu besar sekali pada maksud itu, saudara. Saya langsung dipanggil ke Balikpapan, langsung dipecat. Diapain, saudara? Dipecat. Bukan karena korupsi, bukan karena nyuri, bukan apa-apa. Hanya karena tidak melaporkan ke petugas pajak. Kalau dilaporkan bisa disogok, saudara. Ya. Saya tidak pernah duga bahwa perusahaan sebesar perusahaan kami waktu itu yang punya banyak kren, alat pengangkat berat itu ternyata nyelundupkan kren dari Singapura. Saudara. Saya nggak pernah duga. Tapi peristiwa itu membuat kesombongan saya yang tadinya segini, dipecat. Sangat memalukan, saudara, jadi segini. Tapi masih sombong. Tuhan tidak bisa pakai, harus dihajar sampai kapok. Di Jakarta saya ikut gereja aliran karismatik seperti gereja kita. Dari pekerja biasa, saya sampai menjadi wakil gembala. Sekalipun tidak diangkat secara resmi. Tapi kalau pendeta saya pergi, saya gantiin beliau khotbah di mimbar, saudara. Nah, pendeta saya ini sangat keras orangnya. Pekerja salah sedikit, skors, salah sedikit, skors. Nah, pekerja ngomong sama saya, Pak, tolong diomongin lah, jangan terlalu keras gitu. Saya ngomongin, tapi cara saya ngomong salah. Gembala saya nggak senang, saya ikut diskors, hanya 2 tahun. Saudara, skorsing 2 tahun itu di gereja, itu untuk perjinahan,
Ya untuk selingkuh, untuk jenis-jenis yang aneh-aneh gitu loh saudara. Ini saya itu cuma salah ngomong. Sebenarnya bukan salah ngomong juga sih, cuma cara saya ngomong mungkin tidak seneng. Gembala saya saudara, diskors 2 tahun. Kesombongan saya yang tadinya sini dipecat jadi segini. Diskors. Turun lagi saudara. Tapi saya tidak berontak, tidak ngelawan, tidak apa-apa. Setelah 2 tahun, saya pindah ke gerejanya Om Nyo di Sawangan. Dan saya langsung lulus saudara. Baru 3 bulan di gerejanya Om Nyo, saya sudah disuruh buka gereja di Hotel Bumi Wiyata, Depok, saudara. Langsung menjadi caretaker gembala di Hotel Bumi Wiyata. Saudara, itu contohnya, jalan yang sempit. Waktu menghadapi itu saya, wah Tuhan kenapa ini sakit sekali. Saya nggak nyolong, saya nggak korupsi. Di gereja saya nggak berzina, nggak berselingkuh, macam-macam, dihajar berkali-kali. Tapi itu sangat bagus. Ya, kalau tidak, saya tidak bisa berdiri saat ini di depan saudara. Ya, tapi Tuhan hajar sampai kapok dan bisa dipakai Tuhan. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara beda-beda ya dengan saya ya. Mungkin ada yang suka jahatin orang. Seneng kalau orang susah. Susah kalau orang seneng. Itu bahaya. Ya, bisa dihajar Tuhan. Ya, ada yang suka gosip, makin digosok makin sip, ya macam-macam saudara, tidak jujur, ya, egois dan macam-macam. Saudara kalau sekarang saya, karena saya sudah berpengalaman dengan Tuhan, itu kalau saya mengalami penderitaan yang berat, saya periksa diri saudara, apakah ada sesuatu yang salah dalam hidup saya? Kalau ada saya segera bertobat. Soalnya saya tahu kalau udah bertobat Tuhan akan gijil saudara. Sampai kapok-kapok. Jadi saya, wah enggak usah diajar Tuhan. Pokoknya saya kapok aja Tuhan, kapok. Cepat bertobat saudara. Demikian juga saudara. Ya. Kalau Tuhan hajar saudara, lihat kalau ada sesuatu yang salah cepat bertobat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Itu jalan yang sempit yang pertama. Jalan sempit yang kedua, nah, tapi supaya lebih jelas lagi kita lihat dulu Ibrani 12 ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Artinya pergumulan melawan dosa itu berat. Bahkan digambarkan sampai mencucurkan darah. Ya itu tidak mudah saudara. Tapi kalau tabiat dosamu, tabiat dosaku tidak dihajar oleh Tuhan, tidak dibereskan, saudara tidak berkenan pada Tuhan. Do you understand? Ya. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Tapi jalan sempit yang kedua, yang banyak orang tidak mengerti, adalah melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara mohon maaf ya, mohon maaf. Saya lihat banyak sekali orang Kristen. Apa saudara? Banyak sekali orang Kristen yang melakukan firman Tuhan hanya yang mereka senangi. Contohnya berkat. Siapa yang tidak mau diberkati? Perlindungan Tuhan. Siapa yang tidak mau dilindungi Tuhan? Ya. Penjagaan Tuhan dan macam-macam yang seperti itu. Wah, amin, amin, haleluya. Aku diberkati, kamu diberkati. Wah, luar biasa senang. Tapi kalau firman Tuhan itu menyakiti daging kita, no way. Kita tidak mau. Contoh-contoh yang sangat umum. Pengampunan. Apa saudara? Kalau kita orang menyakiti kita, itu biasanya menjadi dendam kesumat. Dan ketika Tuhan menyuruh mengampuni, Petrus bertanya pada Yesus, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah? 7 kali kah? Petrus pikir 7 kali itu sudah hebat. Yesus berkata apa? 70 kali, 7 kali artinya terus menerus. Wah ini keterlaluan ini. Saya tidak balas saja, sudah untung. Ini suruh ngampuni. Bahkan bukan ngampuni 1 kali, itu terus menerus diampuni. Wah keterlaluan ini. Tapi saudara, lakukan. Karena bukan hanya itu. Perintah Tuhan lebih berat lagi. Mari kita baca Lukas 6 ayat 27. Yesus berfirman, tapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata,
kasihilah musuhmu. No way. Gak mungkin aku mengasihi musuhku seperti aku mengasihi diriku sendiri. Ini sudah jahatnya minta-minta ampun kayak setan alas. Kok aku suruh mengampuni? Ya udahlah kalau terpaksa ya sudah ampuni. Soalnya kalau aku tidak ngampuni kesalahannya dia, dosaku tidak diampuni. Ya udahlah aku ampunilah. Sakarepmu. Tapi disuruh ngasihi. Keterlaluan. Ngampuni aja sudah bagus. Disuruh mengasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nggak mungkin Tuhan. Tuhan tidak berhenti sampai situ. Tuhan berkata, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Bukannya hanya mengampuni, bukannya mengasihi. Disuruh berbuat baik. Disuruh membalas kejahatan dengan kebaikan. Wah, ini keterlaluan luar biasa ini. Saya itu rasanya, kalau ada orang yang jahat sama saya, wah, saya mau gamparin, ya udahlah saya tahan-tahan dah. Tidak usah gamparin, mengasihi. Ini sudah keterlaluan. Saya suruh mengasihi dia. Emangnya siapa lu? Kebagusan amat lu. Bukannya mengasihi. Suruh nolong. Balas kejahatan dengan kebaikan. Tapi dengar saudara. Kalau kau lakukan apa yang Tuhan suruh, engkau lihat kebahagiaan yang berlimpah-limpah akan jatuh dalam dirimu. Yakobus 1 ayat 25. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan dia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Apa saudara? Sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya sudah ngalami. Dan saya katakan, ini ya dan amin. Semua yang Tuhan katakan tidak masuk akal. Tapi kalau kau lakukan, itu terbukti kebenarannya. Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan dengan pikiran kita yang terbatas, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang takut akan Dia, yang mengasihi Dia, yang melakukan perintah-perintahnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kembali kepada musafir yang mencari kebahagiaan. Di mana sebetulnya letak kebahagiaan itu? Di mana kita bisa menemukan kebahagiaan itu? Kita baca 1 Timotius 1 ayat 11. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia. Timotius menuliskan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang mulia dan yang maha bahagia. Saudara, saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KKBI, maha itu artinya paling, sangat. Jadi maha bahagia, itu yang paling berbahagia, yang sangat berbahagia, yang terbahagia. Siapa dia? Allah. Jadi saudara, di alam semesta ini, pribadi yang paling berbahagia, yang terbahagia, yang sangat berbahagia adalah Allah sendiri. Jadi, siapa yang berbahagia? Di mana kita harus mencari kebahagiaan itu? Datang kepada Tuhan, pada Allah. Saudara, banyak orang berbeda-beda ya. Ada yang merasa berbahagia kalau dapat sesuatu hadiah. Ya, kemarin misalkan Martin saya ajak dengan Vera, saya ajak makan-makan di restoran favorit saya. Waduh, mereka berbahagia. Terima kasih Pak Yongki, terima kasih Pak Yongki. Upamanya Martin, sorry ya. Nanti Martin yang traktir saya. Tapi Pak Yudi, saya traktir di restoran yang favorit, dia biasa saja itu.
sama Bu Dorti. Tapi ketika saya ajak misalkan jalan-jalan ke Singapura, wah baru, waduh Pak Yogi, terima kasih ya. Bagi Pak Yudi berbahagianya jalan-jalan ke Singapura, upama Pak, apa Pak? Upama, ya. Jangan, tapi enggak apa-apa sih kalau ada yang mau traktir silakan. Ya. Nah, jadi bagi tiap orang itu kebahagiaan beda-beda. Yang satu ini bahagia, yang satu ini bahagia. Nah, ada seorang ibu pada zamannya Tuhan Yesus merasa bahagia kalau dia bisa jadi ibunya Yesus. Mengandung bayi Yesus dan menetein bayi Yesus. Mari kita baca. Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Ketika Yesus masih berbicara, berseluruhlah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tapi apa jawab Yesus? Tapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Yang berbahagia kata Yesus, orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Berikan tepuk tangan yang hebat bagi Tuhan. Siapa yang mau berbahagia? Katakan, dengar firman Allah. Lakukan firman Allah. Berikan tepuk tangan yang hebat bagi Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, rahasia memperoleh kebahagiaan. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan. Firman Tuhan itu seperti hujan dan salju yang turun dari langit ke bumi, membasahi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan roti kepada orang yang memakan, dan memberikan benih kepada penabur. Lalu Yesaya melanjutkan ayat 11. Demikianlah firmanku, kata Tuhan, yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi dia akan melaksanakan, akan apa? Melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil. Apa saudara? Berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, that is the power of God's word. Itulah kekuatan, kuasa firman Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah seperti hujan dan salju yang turun ke bumi. Akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan, menghasilkan roti untuk yang lapar. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali pada Allah dengan sia-sia. Tapi akan melaksanakan, menghasilkan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan menyuruh firman-Nya, memberikan kehidupan, kehidupan pasti jadi. Kalau Tuhan menyuruh firman-Nya menghasilkan berkat, berkat pasti jadi. Kalau Tuhan menyuruh firman-Nya menghasilkan kesembuhan, kesembuhan pasti terjadi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah itu hidup. Saudara, ini benda mati semua, saudara. Tadi dalam ibadah kedua, ini sempat jatuh ke bawah. Kita biarin aja. Ya. Nah, karena dibiarin, ini tutup ini tetap di situ. Sampai akhirnya ada yang ngambil, dikembalikan ke sini. Ya, karena ini benda mati. Tapi kalau firman Allah, itu hidup. Ketika firman itu keluar dari mulut Allah, itu pasti. Katakan, pasti. Berhasil melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Berikan dulu tepuk tangan yang hebat bagi Tuhan. Supaya sederhana. Saya berikan gambaran. Ya, next.
Allah adalah sumber segala yang baik. Sumber keselamatan, sumber hidup, sumber berkat, sumber pertolongan, sumber kasih, sumber damai sejahtera, sumber segala-galanya yang baik. Dan ketika Allah berfirman, firman-Nya hidup. Firman-Nya apa? Hidup. Bukan firman kosong. Firman-Nya itu hidup. Dan ketika firman itu kita dengar atau kita baca, dan kemudian kita simpan di dalam hati kita, lalu kita lakukan dalam hidup kita, karena firman ini hidup, dia pasti bertumbuh. Dan akhirnya berbuah. Mujizat terjadi. Do you understand? Berikan tepuk tangan hebat bagi Tuhan. Mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah. Itu saja, saudara. Tuhan itu sudah menyediakan semua, segala-galanya bagi kita. Untuk saudara dan saya. Saudara semua ada di dalam Tuhan. Ketika saudara dan saya perlu, Tuhan datang kepada Dia. Datang pada sumbernya, sumber segala-gala yang baik. Doa minta kepada Dia. Dan ketika Allah berfirman, seperti sekarang Tuhan sedang berfirman kepada saudara melalui lidah dan bibir saya. Atau melalui ayat Alkitab yang sudah baca. Kalau saudara mendengarnya, saudara masukkan dalam hati saudara. Tidak mendengar kemudian saudara lupakan, tapi saudara dengar dan masukkan dalam hati saudara. Dan kemudian saudara lakukan dalam hidup saudara. Firman Allah yang hidup itu, benih yang hidup itu bertumbuh. Dan akhirnya menghasilkan buah. Seperti apa yang Tuhan suruh. Kalau keselamatan, buah keselamatan. Kalau berkat Tuhan, buah berkat Tuhan. Kalau kesembuhan, berkat kesembuhan. Kalau kesabaran, berkat kesabaran. Kalau kasih, berkat kasih. Semua yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kalau firman itu kita dengar, simpan dalam hati dan lakukan. Mujizat pasti terjadi. Berikan tepuk tangan hebat bagi Tuhan. Saudara saya ini bededek. Bededek. Ada yang ngerti bededek? Hati saya ini gemes. Kenapa saya gemes? Gini deh. Sebentar lagi kan umur saya 71 tahun. Udah. Saya ini kalau ngomong umur, ada yang kurang berkenan. Umur kok dipamer-pamerin. Sudah tahu ya, yang gemes siapa? Enggak berani kan? Ini yang di depan saya, saudara. Dia gemes kok, umur dipamer-pamerin. Saya ini bukan mau memamerkan umur saya, saudara. Tapi saya itu mau menunjukkan bahwa dengan umur sekian, itu saya sudah mengalami apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Firman-Nya saya dengar, saya simpan dalam hati dan saya lakukan. Dan saya sudah lihat buktinya. Terlalu banyak, sudah terlalu banyak buktinya. Ya. Sebagian sudah saya tulis di dalam buku-buku saya, Bintang Dindang Papua, Taman Doa Rumah Pengorbanan dan sebagainya. Saudara yang masih muda, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mungkin belum mengalami penuh bukti kebenaran firman Tuhan. Tapi saya sudah mengalami. Nah, saudara saya sudah lihat, saudara, Tuhan itu sebenarnya tidak mau anak-anaknya hidupnya, maaf ya, ini kata-kata kasar, keleleran. Apa saudara? Nggak mau, sampai nggak bisa makan dan sebagainya nggak mau. Tapi kenapa banyak anak Tuhan yang seperti itu hidupnya? Karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Tidak menyimpan firman Tuhan dalam hati dan tidak melakukannya. Ya ini firman agak keras saudara. Ya nanti kalau saudara marah sama saya ya udahlah marah lah. Tapi ini saya mengasihi saudara. Ya, saya tidak terima saudara. Ya. Bahwa Allah yang kita sembah, Bapak kita, sahabat kita, itu sudah memberikan segala-galanya kepada kita. Tapi kita tidak manfaatkan.
Mungkin karena tidak tahu, atau kalau tahu ndablek. Tidak mau lakukan. Saudara, mari lakukan. Saya sudah buktikan dengan nyata. Bila kita mendengar suara Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam hidup, cepat atau lambat berkat-berkat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kita lihat hidup kita dituntun, dijaga, dilindungi. Rencana Allah yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Sehingga hidup kita diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, karena itu, karena hati saya berdedek. Ini kasihan banget ya. Sebetulnya Tuhan ini sudah berikan segala-galanya kok banyak yang enggak ngalami. Nah, jadi saya berpikir mungkin Tuhan berikan hikmat, saya mau ngadakan sayembara. Apa sudah? Sayembara. Ya, sayembara dikeluarkan. Nah, sayembara aja langsung. Nah, saudara, di dalam Alkitab ini banyak sekali firman Tuhan tentang mendengar melakukan firman Tuhan dan diberkati. Ya, contoh Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Bila engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka engkau akan diangkat. Berkat ini akan turun padamu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, diberkati. Atau yang lain, misalkan Matius 6 ayat 33, perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, melakukan firman Tuhan. Maka yang lain akan ditambahkan padamu. Saudara, Tuhan tidak berjanji kalau kita jadi anak Tuhan itu jadi kaya raya. Kita jadi terkenal. Dikagumi orang enggak, Tuhan enggak janji gitu. Tapi janji Tuhan adalah kita dicukupi. Apa saudara? Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Harus dicukupi, saudara. Jadi kalau ada anak Tuhan tidak dicukupi sampai makan saja susah, saudara. Bisa suatu ketika Tuhan sedang proses kita bisa. Tapi kalau terus menerus non-stop, saya yakin ada yang salah. Nah, karena saya gemes, apa saudara? Gemes. Saya bikin sayembara. Ya. Tolong cari sebanyak mungkin ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, saudara tulis saja ayatnya, enggak usah kalimatnya terlalu panjang. Ya, misalkan 1 Ulangan, itu 2 Samuel, 3 Matius ini, dan 4, 5, 100, 200. Sebanyak mungkin di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Boleh ditulis tangan, boleh diketik. Tapi yang rapi. Yang apa? Rapi ya, jangan enggak bisa dibaca ya, udahlah. Kalau enggak bisa gimana Pak? Ini maksudnya apa ya? Kita enggak ngerti ya. Ya, selamat tinggal. Nah, kemudian akan diberikan hadiah. Yang paling banyak, paling bagus diberikan hadiah pertama. Sebesar 1 juta. Hadiah kedua 750.000. Hadiah ketiga 500.000. Hadiah keempat sampai ke 34, saya sengaja bikin banyak, saudara. Supaya kesempatan saudara menang banyak. Sebesar 250.000. Ya. Jangan lupa tulis nama sama nomor HP saudara. Waktunya 1 bulan, sampai tanggal 1 September. Ibadah perjamuan kudus bulan depan. Kalau sudah nulis, masukkan aja di counter ibadah raya. Ya. Nah, bagi yang menang akan menerima hadiah. Tapi kalau Pak Yudi menang, jangan lupa traktir Pak. Traktir semua di sini. Enggak guyon ya. Jadi ini kerinduan saya, saudara ya. Saya ingin melihat semua diberkati. Saya gemes, benar-benar gemes, saudara. Ini Tuhan itu luar biasa, sangat mengasihi kita anak-anaknya. Kenapa ada anak Tuhan yang tidak hidup dalam berkat Tuhan? Ini nggak masuk akal buat saya, saudara. Tapi itu sudah pasti karena mereka tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Karena itu saya ingin maksa, dalam tanda kutip, saudara baca, lakukan firman Tuhan. Saya percaya semua jemaat akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.